Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Alma Ata, bertemu kembali dengan podcast Bincang bareng UAA. Nah, di episode yang kedua kali ini kita akan kembali berbincang-bincang dengan salah satu program studi yang sekarang lumayan menjadi primadona nih di Universitas Alma Ata. Program studi apa itu? Yaitu adalah program studi S1 Administrasi Rumah Sakit Universitas Alma Ata. Nah, untuk itu telah bergabung bersama kita salah satu dosen yang masih muda, kemudian cantik, dan tentunya juga punya banyak prestasi. Beliau biasa dipanggil Bu Iim. Langsung saja kita sapa dulu ya. Halo, assalamualaikum Bu Iim. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Bu Iim? Alhamdulillah. Sehat ya? Tetap Tetap semangat ya? Sehat, semangat terus. Iya, oke. Bu Iim sebelumnya boleh kenalan dulu dong sama teman-teman nih. Ya, terima kasih. Dan tadi saya sangat tersanjung sekali Mbak Delia ya dengan perkenalannya ya. Oke, saya perjelas lagi. Nama saya tidak hanya Iim saja. Ya, perkenalkan, nama saya Imram Ratna Rimba Putri, Sarjana Keperawatan Magister Rumah Sakit. Panjang Bu Iim ya, tapi panggilnya Bu Iim ya selama ini ya. Oke. Iya. Ya, kadang mahasiswa manggil saya Bu Iim, kadang Bu Rimba ya, sangat cabai berantara. Oke. Baik, Bu Iim ini ya, gini. Program studi S1 Administrasi Rumah Sakit di Alma Ata ini kan menjadi salah satu prodi yang menjadi primadona. Banyak sekali peminatnya. Tapi masih banyak yang belum tahu nih di dalamnya tuh sebenarnya ngapain aja sih kuliahnya. Mungkin bisa secara singkat dijelaskan profilnya sedikit aja. Bener banget Mbak Delia. Bener banget Mbak Delia dan teman-teman semuanya mungkin yang sedang menyaksikan ya, prodi administrasi rumah sakit saat ini memang lagi ngehit-ngehitnya gitu ya. Ngehit sekali apalagi di Alma Ata. Kenapa gitu ya? Karena kalau kita lihat Mbak, ilmu administrasi rumah sakit itu memang lagi baru, masih baru di Indonesia, terutama masih baru gitu ya. Dan alhamdulillah Universitas Alma Ata bisa menangkap peluang itu gitu ya. Jadi akhirnya kita mempunyai prodi administrasi rumah sakit yang pertama Bu Iim, di Yogyakarta. Iya, pertama di Yogyakarta. Dan pertama juga yang terakreditasi jelas di Yogyakarta pertama juga. Betul. Dan yang pertama juga prodi S1 Administrasi Rumah Sakit yang mengajukan akreditasi langsung B. Langsung B. Masya Alhamdulillah. Berarti itu prestasi itu di Indonesia ya. Di Indonesia ya? Pertama kali yang langsung B ya Bu Iim ya. Benar sekali. Jadi itu apa kerennya Alma Ata di situ. Iya. Akreditasinya sudah langsung B ya. Terus juga kemudian, Mbak Delia, kalau kita ngomong terkait ilmu administrasi rumah sakit, kenapa perlu banget dan kenapa jadi ngehit? Kalau Mbak Delia ya mungkin lihat juga ya, itu kan institusi atau lembaga pelayanan kesehatan saat ini lagi tumbuh segar-segarnya, subur-suburnya. Jelas dong di situ butuh profesional yang mendukung untuk manajerialnya. Lah, pas banget itu. Kita harus pas banget untuk bisa gabung di S1 Administrasi Rumah Sakit. Karena apa? Di administrasi rumah sakit itu mempelajari terkait manajerial rumah sakit, operasional rumah sakit, kemudian logistik dan banyak sekali, bahkan sampai pasien safety, keselamatan pasien itu juga kita pelajari. Oh gitu. Banyak baik. Nah, berbicara tentang prodi S1 ARS ya, disingkat S1 ARS. Oh ya, ARS saja ya. Keunggulannya nih Bu Iim, kan mungkin di Indonesia nggak cuma di Alma Ata. Cuman yang bikin unggul apa sih di Alma Ata? Banyak banget loh Mbak, pede saya ya, banyak banget. Boleh dong, teman-teman kan masih ini, boleh dijelaskan. Menurut saya banyak banget. Dan teman-teman mungkin di sini yang SMA sederajat ataupun Mbak Delia sekali lagi, saya ingat, jadi untuk program S1 Administrasi Rumah Sakit di Alma Ata ini kita tidak hanya menyediakan program dari SMA sederajat ke S1, tidak hanya itu, tapi kita juga menerima program dari D3 ke S1. Baik. Berarti yang sudah bekerja atau lulus D3 bisa banget. Betul. Tapi juga tentunya dengan hasil konversi, tidak semua D3 mungkin ya, dengan hasil konversi nanti gitu. Oke, siap. Dan keunggulannya iya. Itu kemudian unggulannya tadi pertama di Jogja, oke kan? Sudah pasti. Kemudian pertama yang akreditasinya harus langsung B. Dan sebenarnya kita berikhtiar untuk menjadi yang pertama terutama di prestasinya gitu ya. Kemudian kurikulum kita. Kalau kita ngomongin kurikulum Mbak Delia, di dunia pendidikan, kurikulum itu suatu nyawa yang selalu
hidup gitu Iya. ya. Lah, kurikulum kita juga seperti itu. Kita kurikulumnya berkembang mengikuti zaman gitu ya. Udah terkini pokoknya. Iya, up to date. terkini. Bahkan untuk saat ini kita mengikuti kurikulum sesuai dengan kebijakannya Mas Menteri. Gitu ya, gaulnya ngomongnya Mas Menteri ya saat ini. Iya, Ikutin iya. Mas Menteri dengan kurikulum merdeka. Oh, kurikulum merdeka. Iya, apa itu kurikulum merdeka? Baiklah. Iya, sedikit aja ya. Yes, Kalau mau kepo, singkat aja. gabung sama kami. Oke. Jadi kurikulum merdeka ini kita mempersiapkan kurikulum yang nantinya bisa diikuti oleh mahasiswa prodi ARS yang sudah ada saat ini ataupun yang nanti mungkin teman-temannya mau gabung untuk merdeka. Merdeka apa? Merdeka belajar. Merdeka dalam pembelajaran, dari proses kegiatan perkuliahan itu banyak yang akan membuat mahasiswa itu merasa merdeka selama perkuliahan. Oh gitu. Jadi berarti kebebasan itu diberikan sepenuhnya Iya. untuk mahasiswa. Iya, ya. jadi udah nggak- nggak zaman kayak dulu lagi ya, Bu. nggak zaman kamu prodi Terus, S1 ARS harus ngambil ini aja dari awal sampai dari semester 1 sampai 8 harus ini. Enggak, tapi merdeka bisa memilih pilihan prodi lain di sela-sela saat kuliah nanti. Asik juga ya. Pengen jadinya. Iya, boleh. Oke, siap-siap. Kemudian ada lagi mungkin keunggulan yang lain, Bu. Ya, kemudian Mbak Delia, kita berorientasi untuk lulusan kita. Itu kita pandangannya itu atau kita orientasikan langsung ke lapangan. Ke lapangan. Ke dunia kerja maksudnya. Jadi dari segi pembelajaran kita sudah mengarah ke situ. Pembelajaran di ARS itu memang kita sudah banyak kurikulum yang dengan SKS lapangannya besar. Oh gitu. Jadi mungkin kalau di institusi lain gitu ya berani mempraktekkan mahasiswa di semester tinggi gitu Semester ya. akhir. Semester akhir. Tapi kalau di prodi ARS dari semester 2 kita Oh, sudah sudah siap langsung ke rumah sakit. Jadi mahasiswa sudah dibekali sejak awal untuk siap terjun ke lapangan. Iya, dan jelas itu ke pelayanan kesehatan, Mbak. Jadi kita menerjunkan langsung untuk praktek ke rumah sakit, ke komunitas, Iya. ke puskesmas, itu kita terjunkan secara langsung. Dan itu hampir sering sih ada di semester 2, semester 4, semester 6 dan beberapa semester lainnya gitu. Jadi mahasiswa mungkin apalagi kalau mahasiswa zaman sekarang ya, teoritis aja ya, apalagi yang dari basicnya udah langsung dari SMA atau sederajat itu boring. Ya kan? benar-benar. Jadi ya kalau secara teoritis oke, kita akan perdalam dengan dosen-dosen yang Sudah yang pasti iya, sudah yang di bidangnya. profesional, iya secara sudah para praktisi, Sudah kompeten ya? iya Oke. seperti itu. Dan juga kita perdalam lagi dengan banyaknya SKS di lapangan tadi. Itu jadi unggul ya. Kemudian Bu Iim ngomong-ngomong tentang peluang nih. Banyak sekali yang masih bingung. Nanti kerjanya ngapain nih kalau lulus administrasi rumah sakit? Gitu. Oke. Bisa dijelaskan Oke. mungkin? Iya, kalau peluang kerjanya. Oke, ini juga salah satu keunggulan Oke. Alma Ata. Untuk menjawab peluang-peluang yang nanti akan mahasiswa hadapi, itu kita persiapkan juga di prodi administrasi rumah sakit dengan rumah Universitas Alma Ata ini kita mempunyai kerjasama yang sangat luas. Kerjasama. Iya, di Indonesia maupun di luar negeri, baik dari lembaga swasta maupun lembaga nasional, itu kita banyak sekali kerjasamanya. Gitu. Jadi harapannya kenapa? Harapannya nanti ya lulusan siap untuk ke lapangan kerja yang sesuai dengan yang sudah mereka hadapi nanti. Jadi kalau di institusi swasta, ya mereka jelas bisa bekerja di semua ranah pelayanan kesehatan swasta ataupun negeri. Gitu. Di institusi negeri di BUMN itu juga mereka bisa masuk di BUMN. Bahkan untuk mahasiswa ARS sendiri kita persiapkan untuk bisa magang di BUMN. Masih mahasiswa, udah gitu. Iya. Langsung magang. Iya, masih mahasiswa. Itu di semester 7 itu sudah kita persiapkan untuk mahasiswa bisa magang di institusi BUMN. Gitu. Jadi udah dari semester 7 tuh udah dikasih kamu kerjanya bisa bakal kayak gini gitu ya. Itu juga ada pandangan seperti itu mahasiswa. Okay. Nah, ini banyak sekali nih Bu Im yang DM yang masuk kita. Kalau nanti kerjain di rumah sakit nih, bakal pegang pasien nggak ya? Banyak sekali tuh. Aku takut sama darah nih, gitu kan? Nah itu gimana banget. tuh? Bakal ke pasien nggak? Itu juga spesial. Pakai telurnya. Spesialnya prodi atau lulusan di administrasi rumah sakit. Mbak Delia pengen kerja di rumah sakit ataupun teman-teman yang pengen kerja di rumah sakit tapi takut darah atau jijik sama darah ataupun yang lain-lainnya. Yang nggak ketemu pasien. Padahal pengen banget kerja di rumah sakit, keren tuh ya. Kerja di mana? Di rumah sakit, keren ya. Tapi takut itu semua.
teman-teman bisa kerja di bagian manajerialnya, gitu. strukturalnya, administrasinya, gitu ya, tata kelola rumah sakitnya bisa banget di prodi administrasi rumah sakit. Jadi kita tidak harus bersentuhan kerja di rumah sakit, tidak harus bersentuhan dengan pasien, ya, tapi kita bisa di bagian. Jadi ibaratnya orang kantoran di rumah sakit. Yap, benar sekali. Itu juga yang jadi masalah Mbak Delia. Gitu. Jadi kalau kita lihat juga Mbak Delia, di rumah sakit itu sendiri saat ini itu banyak yang di bagian administrasi atau manajerialnya itu yang mengelola itu bukan orang administrasi rumah sakit, tapi orang tenaga medisnya gitu. Jadi double juga. Jadi kan dapat mengganggu pelayanan secara ini medis. Oke. Luar biasa nih Bu Im, penjelasannya secara gamblang saya jadi lebih cerah ini, lebih ini. Nah, terakhir Bu Im, ajakan semangat untuk adik-adik nih yang baru cari kuliah nih. Oke. Untuk teman-teman yang lagi mencari kuliah, ya semoga dengan menonton kita podcast ini ya, menonton kita ini tidak galau lagi, ya sudah lebih yakin lagi ya untuk memilih prodi administrasi rumah sakit. Betul. Khususnya S1 administrasi rumah sakit Universitas Alma-Ata. Kenapa? Selain mendapatkan ilmu administrasi rumah sakit di Alma-Ata ya, secara umum, tapi kita juga berorientasi dengan nilai-nilai keislaman. Jadi mungkin kalau lulusan prodi administrasi yang lain ada, tapi untuk yang orientasinya dengan keislaman itu hanya ada di prodi ARS. Yes. Gitu. Kita juga punya jargon loh, Mbak. Apa itu? Kita punya jargon. Boleh gimana? Oke. Jadi ini berangkat dari setiap orang atau setiap institusi pasti ingin mendapatkan SDM yang bermutu. Jadi kita punya jargon. Gimana? S1 administrasi rumah sakit Universitas Alma-Ata, SDM bermutu. SDM bermutu. Iya, gitu ya, SDM bermutu. Gitu, terima kasih sekali Bu Im atas waktunya ya. Semoga ini bisa menjadi referensi ini untuk adik-adik yang sedang mencari kuliah dan tidak perlu ragu lagi untuk bisa bergabung terutama di S1 administrasi rumah sakit Alma-Ata. Terima kasih sekali Bu Im atas waktunya. Selamat beraktivitas kembali. Terima kasih, dan teman-teman semuanya, terima kasih telah menyaksikan podcast kita hari ini. Buat kalian yang masih bingung nih cari kuliah di mana, nggak usah bingung lagi. Segera bergabung bersama kita khususnya di program studi S1 Administrasi Rumah Sakit Alma-Ata. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa saksikan lagi podcast Bincang Bareng UAA episode selanjutnya. Saya Delia dan Bu I mohon undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.